Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dalam dan luar negeri, kita ini lagi berkumpul ini. Ada banyak aktivis nih hari ini. Selain daripada halal bihalal, juga saling maaf-maafan, juga tak lupa kita sampaikan kepada seluruh pemirsa, mohon maaf dan lahir dan batin juga. Mungkin selama ini ada salah kata atau salah tindakan, tolong kami dimaafkan ya. Tapi pada prinsipnya kami di sini selalu berkomitmen berjuang bersama rakyat Indonesia. Di sini saya ada aktivis dari ARM. Ini ada Bunda Menu, ada Bunda Ida, ada Bunda Silvi. Nah, di samping saya ini Ketua Umum SPSI 92, Ibu Narti. Nah, ini kan ya yang di Jawa Barat nih Ketua Umumnya nih lagi ada di samping sini nih, lagi nongkrong sama kita. Di sebelah kanan saya ini ada tim advokasi ARM Ibu Eli Daneti. Nah, di sampingnya ini sudah tidak asing lagi, Bunda Esa, Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, ini ada Bung Niko yang beberapa viral terus ini di Twitter. Nah, ini Bung Niko sekali lagi salah seorang presiden ARM juga. Dan di sampingnya ada Bunda Tita, korlap andalan kita nih. Kalau aksi jangan lupa dia yang urusin perbenderan, banner-banner ARM, nah urusan dia. Jadi kita akan membahas terkait situasi politik di tanah air pasca Idul Fitri. Karena setelah Idul Fitri ini PPKM kembali diberlakukan oleh Pak Luhut, yang sudah dari dulu sebenarnya isu Covid ini kan menjadi bahan pembicaraan juga, sudah dianggap sebagai bukan lagi pandemi tapi sudah jadi endemi gitu kan. Kok sekarang diberlakukan lagi PPKM, padahal kemarin Idul Fitri katanya menaikkan pertumbuhan ekonomi kita 5% gitu kan. Udah tahu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kok masih banyak lagi syarat persyaratan lain-lain sehingga menghambat arus proses barang dan jasa. Kemudian juga ya terkait hari ini katanya Pak Jokowi ke Amerika ya, jalan-jalan ya. Camping Amerika. Oh, lagi camping ke Amerika. Camping Amerika. Iya, namun sayangnya yang sambut bukan Joe Biden, tapi Duta Besar Indonesia. Makanya kapasitas ketua RT. Iya. Jadi presiden. Iya, nanti dibahas. Kemudian juga seharusnya kan naik pesawat kepresidenan yang udah resmi tuh, lo kok sewa lagi gitu loh. Dan pesawat itu dicet lagi. Jadi ini kan makin banyak proyek-proyek. Selain daripada itu juga harga minyak goreng. Harga minyak goreng juga ternyata belum turun-turun juga dari harga 25.000 per liter, ada yang 24, 23.000. Padahal Jokowi sudah melakukan stop ekspor, ya kan? Nah, ini kan tentunya saja Pak Jokowi ini makin kesini makin gak didengerin nih sama menteri-menterinya. Tentunya ini kan memalukan, justru malah membuat petani-petani kelapa sawit kita itu mengalami penurunan harga jual TBS ya. Jadi tadinya 3.000-an lebih per kilo, sekarang malah 900, bahkan ada yang 700. Nah, itu kan. Kemudian pajak naik. Nah, kemudian lagi begitu banyak lah persoalan-persoalan sehingga memunculkan perlawanan-perlawanan kelompok yang ada di masyarakat. Salah satunya mungkin Aliansi Rakyat Menggugat, kaum buruh, mahasiswa, itu akan terus melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kebijakan Jokowi yang tidak pro kepada. Nah, maka dari itu kita ada di sini dan masih banyak lagi ya persoalan-persoalan pasca Idul Fitri ini. Juga kita ingin membuktikan analisis daripada mantan Kepala BIN ya, Bapak Samsir Siregar. Ada apa ini setelah bulan Mei ini, setelah Lebaran ini. Nah, ini di sini nanti kita akan minta pandangan satu persatu daripada narasumber kita. Untuk itu mungkin dari mana dulu nih ya? Dari ujung ya. Bu Tita dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Bagaimana teman-teman, sahabat-sahabat ARM di Indonesia? Apa kabar?
Aduh, Lebaran sudah usai. Tapi harga-harga masih tetap melambung tinggi. Gimana nih ceritanya? Pemerintah kita udah kemana-mana nih. Udah demo di Perdagangan, BEI, Bursa Efek Indonesia sudah kita datengin juga. Tapi sih alhamdulillah nilai sudah amburadul nih. Kita lihat sebentar lagi akan ada apa nih. Tapi yang jelas minyak masih belum turun nih. Emak-emak masih mengeluh tentang hal itu. Dapur masih tetap menggorengnya diirit-irit. Padahal Lebaran sudah lewat. Kita akan menghadapi bulan Idul Adha. Kita sebentar lagi akan hari raya Korban. Please deh, harga dong. Pemerintah gimana nih? Bisa nggak sih turunin harga menjadi harga yang seperti dahulu? Kita rakyat Indonesia sudah sangat banyak yang tidak bisa makan. Yang bunuh diri juga banyak. Bagaimana ini? Sekian dari saya. Ya, selanjutnya Bang Niko. Kalau mau kita urai, pasca Lebaran ini sangat banyak. Pertama, mereka menyatakan pertumbuhan ekonomi itu naik. Roda ekonomi berputar pasca Lebaran. Orang nyimpannya sudah bertahun-tahun. Tapi setelah habis Lebaran uangnya udah habis. Dan kita akan lihat banyak orang yang akan menjual apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Ini yang akan kita lihat. Dan ketika hari ini yang terjadi masih di berbagai titik harga-harga semakin meninggi. Kita juga nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Dan sampai kapan pula kesabaran rakyat ini akan terus bertahan. Kita juga nggak tahu. Nah, kita mendengar pemberitaan Presiden Jokowi, seorang kepala negara, datang berangkat ke Amerika. Tapi sialnya, seperti tidak ada harga diri bangsa Indonesia di mata Amerika. Ya. Karena ketika dia datang ke Amerika, malah yang jemput sekelas duta besar Indonesia pula lagi. Berarti sama artinya dengan tidak lagi dihargai di negara luar. Berwisata aja ya. Kalau berwisata masih mending, Bang. Iya. Ini sudah menghabiskan anggaran, buang-buang anggaran, datang ke sana tidak dihargai. Pas seperti yang kita bilang. Setiap kebijakan Jokowi bertentangan dengan para menterinya. Ya. Makanya Jokowi hari ini telah menjadi seperti bebek lumpuh. Ya. Pemimpin bebek lumpuh. Ya. Lemdak. Ini yang sudah kita lihat terjadi sampai hari ini. Jokowi seharusnya tahu diri. Ya. Seharusnya sadar diri. Ya. Ketika dia sudah dilihat tidak lagi dihargai dimanapun, bahkan di luar negeri juga tidak dihargai, mundurlah dengan legowo. Ya, ya. Karena memang Jokowi ini apapun yang dikatakannya, apapun yang diucapkannya, maka lihatlah kebalikannya. Ya. Berkali-kali aku mengatakan lihatlah kebalikannya. Kebijakan Jokowi yang menutup, yang menstop ekspor CPO itu berhasil menyengsarakan rakyat sendiri. Ya. Tapi juga berhasil membahagiakan rakyat Malaysia karena harga TBS di Malaysia naik sangat signifikan. Oh. Tapi di dalam negeri sendiri hancur-hancuran. Itu keberhasilan Jokowi. Prestasi Jokowi setelah Brexit macet dulu, Ya. yang dibangga-banggakannya tolnya itu, Ya. macet lagi baru-baru ini. Ya. Kan ini gila-gilaan juga lama ya. Ya. Itu keberhasilan Jokowi. Nah, satu lagi. Ada lagi keberhasilan Jokowi. Keberhasilan Jokowi yang paling spektakuler di negara ini adalah mencetak utang lebih besar. Oh. Maka pantas lagi kita sebut Jokowi sebagai Bapak Penimbun Utang. Itulah keberhasilan dari Jokowi.
Iya, iya. Itu prestasi Jokowi yang harus dibanggakan oleh kaum dungu. Iya. Tapi kalau kaum cerdas nangis lihat itu, Iya. teriris. Lihat itu kenapa sih Jadi kita harus melihat gini, apa sih dosa bangsa dan rakyatku sehingga punya pemimpin seperti itu? Iya. Ini yang harus kita lihat. Iya. Apa dosa bangsaku ini? Iya. Maka selaku rakyat yang sadar, selaku rakyat yang memiliki pola pikir, sudah saatnya kita bersama-sama mengatakan Jokowi sudahlah mundur lebih terhormat daripada nanti rakyat yang memaksamu mundur. Ya. Mungkin dari aku segitu dulu. Iya. Ya itu tadi yang disampaikan Bu Niko. Ya benar lah, itu kan. Jangan sampai rakyat udah marah, ya kan? Peristiwa di Sri Lanka ini akibat pemerintahnya nggak becus menyelesaikan persoalan ekonomi dan yang lain malah ditawur oleh rakyatnya sendiri. Nah ini jangan sampai juga di Indonesia terjadi demikian. Karena gejala-gejala tersebut sepertinya nampak ini di tingkat grassroots. Nah ini Bu Esa gimana ini selanjutnya? Nah di sini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mewakilin emak-emak ya, berjuta emak-emak. Habis Lebaran ini kan kita mau jualan lagi ya Pak. Mau jualan lagi, cari modal, jualan lagi demi keluarga kami. Tapi ini udah nyampe di sini, kita itu nggak ini ya, harga minyak masih tinggi. Gimana kita mau jualan? Gimana kita mau hidupin keluarga kami, anak-anak kami? Sedangkan harga minyak goreng masih tetap saja Pak. Ya. Kita ini Pak butuh makan juga sebagai pedagang. Kalau Bapak tidak bisa menstabilkan itu harga-harga minyak, Bapak mundur. Apa harus Bapak mundur dulu baru minyak goreng turun? Gimana Pak? Jangan tantangin rakyat Pak untuk berbuat yang tidak-tidak. Harusnya Bapak sadar diri. Jangan bertamasya kemana-mana. Pikirkan nasib rakyat. Apa ini? Rakyat masih menderita seperti ini. Bapak jalan-jalan Ke Amerika. ke Bali kemarin, sekarang ke Amerika. Gimana Pak hati nurani Bapak? Kita lagi menderita seperti ini, dalam keadaan seperti ini, negara yang corak marut seperti ini, Bapak malah jalan-jalan. Udah Pak, udah sampai itu udah nggak becus, udah nggak bisa ngapa-ngapain buat negara ini. Ya sudah, mundur saja. Ini mewakilin jutaan emak-emak, suara emak-emak se-Indonesia. Ini Pak Mak. Buktikan ini Pak. Kalau emak-emak sudah marah, lihat saja emak-emak yang akan demo akan membawa masa sebesar-besarnya. Kalau Bapak tidak mau, mundur saja Pak. Daripada emak-emak marah yang tidak. Terima kasih. Yes. Oke, mantap. Semangat sekali nih Bu Esa ini. Jadi ya Pak Jokowi keliru juga. Di tengah keprihatinan bangsa kita ini masih begitu banyak penderitaan. Selain kemarin tampilkan di medsos liburan di Bali, sekarang ya ke Amerika lagi nggak jelas apa ada maksud tujuannya di sana. Seperti disampaikan Bu Niko tadi bahwa disanya ternyata tidak disambut oleh pejabat yang selevel ya. Iya. Ya seagama kan ya itu kan. Jadi jangan sampai ini juga signal buat rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Amerika itu sudah tidak mendukung Jokowi. Itu. Nah ini kita mau dengarkan juga ini pandangan dari Korlap kita ini. Bu Menu, silakan Bu Menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Kita sekarang sudah melalui hari raya. Segala macam keluhan udah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya cuma mau melihat dari perspektif lain ya. Jadi saya tuh melihat sekarang kesenjangan ekonomi antara yang berada dengan, kalau dulu itu kita ada punya middle class ya. Kalau sekarang enggak, tidak ada. Jadi kesenjangan ekonomi antara yang ada dan yang tidak ada itu benar-benar jauh sekali, benar-benar jauh. Jadi kalau yang lain itu sampai kalau misalnya yang lain itu mereka berbicara, mereka tidak merasakan apa yang dirasakan. Tapi coba kalau kita lihat ke jalan atau kita melihat berita-berita, itu banyak banget yang mereka tuh sudah tidak bisa makan selama 2 hari. Banyak yang mereka tuh sudah stres karena
adanya PPKM segala macam, dan dengar-dengar lagi PPKM mau diadakan lagi ya? Ya, udah diperpanjang. Wah. 23 Ini Mei. maksudnya gimana ya? Ya, coba kepada kepada pemerintah ya. Satu lagi tadi untuk ke Amerika ya. Pak, kayak sepertinya Pak Jokowi itu harus belajar dari emak-emak loh. Emak-emak ini kita tuh punya harga diri loh Pak. Pada saat kita ke kantornya LBP ya, dan diketemui oleh bukan sekelas dirjen, kita langsung keluar Pak ya, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi Bapak sebagai presiden harusnya benar-benar mempunyai harga diri, karena Bapak itu punya harga diri karena Bapak itu simbol negara Pak ya. Terus kemudian ada satu lagi Pak, kami ini mama sudah tidak beli baju baru ya, karena presiden baru. Itu Pak. Dan kemudian kami hanya mau meminta kepada seluruh rakyat dan juga seluruh rakyat Indonesia yang merasa memang sekarang kita susah ya. Kita nggak usah tunggu sampai 2024. Ayo, kita sama-sama deh. Kita meraih kedaulatan kita yang selama ini sudah dipegang oleh oligarki dan juga rejim yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada seluruh emak-emak Indonesia. Mari Mak, kita bergabung Mak bersama. Kami ini adalah emak-emak militan, emak-emak elegan, dan musuh kita adalah rejim. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas tuh pesan kepada Pak Presiden Jokowi. Demi harkat martabat bangsa Indonesia, harusnya Pak Jokowi kalau yang terima cuma dubes udah balik lagi aja ke Indonesia. Ngapain nganteng banget di sana gitu kan? Sementara kondisi di dalam negeri sedang carut marut. Nah ini selanjutnya kita persilakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wa faizin, saya ucapkan untuk seluruh pencinta aliansi rakyat menggugat baik di dalam maupun di luar negeri. Kita hadir lagi pasca Idul Fitri dan kita lihat seperti apa suhu politik yang terjadi setelah Idul Fitri. Kalau dari tadi teman-teman yang lain sudah menyikapi dari segi emak-emak maupun itu dari rumah dan lainnya, saya akan menyampaikan beberapa pesan terkait dengan yang kemarin waktu Ramadan kemarin. Saya sampaikan bahwa honor guru yang hanya Rp500.000 tidak diberikan selama 6 bulan itu adalah benar, dan itu tidak hanya di dalam Jawa ya, tapi ada di luar Jawa. Terakhir kemarin info kemarin ada guru honor SD yang dari 2004 meminta haknya dinaikkan menjadi PNS, sampai sekarang tidak diangkat menjadi PNS. Nah, itu dia. Jolim sekali. Iya. Anda maunya apa? Gaji hanya 2 juta rupiah. Dari tahun 2024 mereka menuntut untuk diangkat menjadi PNS, Anda tidak kabulkan. Itu kalau misalnya perempuan kita masih bisa wajar. Kalau laki-laki, mereka menanggung rumah tangga segitu banyak. Logika sehat Anda dipakai atau tidak? Ini sudah keterlaluan. Ini akan menuntut, dan kemarin di bulan Ramadan kemarin mereka dengan tangisan, dengan susah payah berjalan long march dari Bekasi ke istana tapi ditolak. Wah. Untuk apa? Untuk meminta hak mereka diangkat menjadi PNS. Nah. Berapa lama mereka harus menderita? Iya, betul. Berapa lama mereka harus menderita sementara Anda pejabat dengan berpuluh-puluh miliar hanya bisa main golf dengan miliaran. Tapi di samping di bawah Anda rakyat menjerit kelaparan. Sekarang sudah terlihat tanda-tanda di bulan Mei ini akan ada apa? Sepertinya ada penggulungan, entah itu penggulungan apa. Yang jelas rakyat sudah marah. Rakyat sudah marah. Jangan salahkan rakyat jika ada eskalasi massa yang mendatangi Anda, entah itu di istana ataupun di parlemen, yang akan menuntut hak kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat. Karena kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, dan kedaulatan bangsa milik rakyat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi disampaikan sama Bu Ida. Jadi jelas bahwa guru honorer kita yang puluhan tahun mengabdi, mencerdaskan
kehidupan bangsa yang ada di pelosok-pelosok daerah itu ternyata memang masih banyak belum diangkat. Ya sudahlah Pak Nadiem Makarim, Anda nggak usah pencitraan, terus pakai tas tes segala macam, mempersulit. Lah orang ini udah mengabdi puluhan tahun kok, masih aja dilakukan tes kelayakan. Yang perlu dites itu Anda. Karena Anda baru menjadi Menteri Pendidikan, ini jadi carut marut. Jadi seharusnya Anda yang harus dites. Layak tidak masih jadi menjadi menteri atau tidak. Mestinya Pak Jokowi copot ini menteri kalau masih terlihat padahal guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Tanpa mereka kita nggak, yang anak-anak kita ini gimana? Tidak akan cerdas. Bangsa kita ini kalau gurunya sendiri saja diamputasi hak-haknya. Kepastian kerja, kepastian upah layak, itu semua belum diberikan. Maka dari itu nih ada Bu Silvi juga di sini ingin menyampaikan perkembangan situasi pasca Idul Fitri ini politik tanah air. Silakan Bu Silvi. Terima kasih Bapak Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan para pemirsa. Berhubungan dengan waktu ini masih dalam rangka Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin bagi semuanya ya. Dan juga saya cuma mau mengamati keadaan politik dan keadaan negara kita ini ya setelah pasca Lebaran ini ya. Kalau saya lihat ya, padahal negara kita ini adalah negara yang kaya ya. Kita ini bukan negara yang miskin dan bukan negara yang istilahnya yang nggak punya apa-apa. Cuman sayang dikelola bukan sama orang yang tepat, dikelola bukan sama orang yang profesional. Jadi SDM-nya kacau balau. Malah dikelola gimana sih suatu negara yang besar, suatu negara yang hebat tapi dikelola sama orang yang sekelas RT. Ya kan parah banget ya. Ya kan sekalian parah banget. Ini banyak sekali kesenjangan. Yang penguasa semakin melejit, hartanya kantongnya makin tebal, tapi rakyat makin tertindas, rakyat makin nggak punya apa-apa. Harga juga semakin membumbung tinggi. Seperti tadi teman-teman juga sudah keluhkan, mewakili emak-emak, mewakili masyarakat Indonesia. Ini nggak ada perbaikan, justru malah semakin kemunduran ini negara. Nah, bingung kan ini negara mau dijadikan apa? Apalagi sekarang negara kita yang mestinya negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kita sangat tidak dihargai dan sudah menjauh dari cita-cita bangsa. Apalagi sekarang selain harga tadi naik, minyak dan lain sebagainya. Terus PPKM yang tidak selesai-selesai, padahal kan juga sudah tidak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa di balik semuanya ini? Kenapa sih rakyat dipersulit? Kita pun sudah datang ke setiap menteri di dalam kabinet ini untuk berdialog. Kita mau tahu seperti Kemendak, seperti ke Kemenkes dan lain sebagainya. Tapi kok kita malah ditolak, nggak dihargain. Itu aja kalau kita ditemuin bukan dari menterinya dan orang nomor satunya di menterinya, kita tuh menolak. Lah ngapain itu Pak RT datang ke sana dan tidak dihargai, malu-maluin bangsa ini ya, seolah-olah bangsa kita ini sudah nggak ada harganya, nggak ada martabatnya. Ngapain sih kita menyerahkan diri ke oligarki, ngapain sih kita menyerahkan diri ke pihak asing dan asong gitu loh. Padahal kita tuh punya kemampuan, banyak anak-anak bangsa yang punya kemampuan, punya intelektual, tapi kenapa justru malah dibunuh-bunuh dengan vaksin, malah sekarang dipaksa dengan vaksin yang ketiga, dan banyak tuh yang ngalamin sakit penyakit, banyak yang ngalamin cacat. Tetapi Kemenkesnya juga nggak peduli, dan banyak perkara yang masih di dalam negeri ini yang tidak diselesaikan, dan itu presidennya yang istilahnya kelas RT, gimana mau menyelesaikan orang nggak kualitas. Betul kan ya? Karena ya satu hal yang kita minta, problemnya cuma satu, kalau negara kita ini mau merdeka dan kedaulatan dikembalikan kepada rakyat, satu aja, presidennya mundur, ganti presiden, ganti sistem. Ya, Pancasila itu baru top. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kita persilakan nih Bu Narti nih, Ketua Umum SBSI 92. Nah, seperti apa ini Bu Narti pasca Idul Fitri ini? Buru mau ngapain nih sama mahasiswa, sama mama? Ya silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi itu sudah disampaikan, satu adalah harga bahan pokok tidak juga turun, justru naik ya. Yang kedua tadi ada persoalan guru honorer yang itu seluruh Indonesia sebenarnya yang persoalannya itu
gajinya yang tadi dibilang 500 di daerah itu kan masih ada yang 200, ada 150, 300. Itu mereka mengabdi. Ya. Kalau tadi disampaikan harus ada tes dan segala macam, pengabdian mereka itu tidak ada harganya. Jasa dia itu sebenarnya justru dari jasa itulah yang sebenarnya pemerintah harus mengangkat. Persoalan dia sampai tua itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan dari pemimpin kita, kan gitu. Jangan semua itu dikembalikan, bahwa kesalahan itu ada yang mengabdi, yang hari ini menjadi juru didik dan dia menjadikan anak bangsa ini yang mengelola atau yang memimpin negara ini itu dari guru, jasa guru. Tanpa guru kita nggak akan jadi apa-apa. Maka harapan saya kepada pemimpin negara, khususnya Kementerian Pendidikan ini juga harus memberikan kepastian dan tanda jasa. Kepastian, kalau memang pemerintah tidak mau mengangkat ya langsung putus gitu loh. Jangan dijanjikan seperti anak kecil diberikan bonbon gitu. Ini kan seperti itu soal guru ya. Yang soal bukan hanya guru, ini anak didiknya mau jadi apa ke depan? Anak bangsa ini ke depan mau jadi apa? Kalau PPKM selalu diperpanjang, terus apa gunanya gitu? Ya kita evaluasi, sebenarnya bukan persoalan PPKM. Apakah ini COVID? Ada istilahnya vaksin yang ketiga, booster dan yang lain-lain. Terus ada lagi yang penyakit yang baru apa? Kayak hepatitis. Hepatitis itu hepatitis itu penyakit sudah lama ada. Sudah lama ada. Ya, efek. Ya, saya sudah divaksin hepatitis dan yang lain-lain. Itu dari kecil. Jadi janganlah dicari-cari persoalan yang baru untuk menipu rakyat. Kan itu, ini tinggal tergantung bagaimana rakyat masih mau mendengarkan soal bahwa ada vaksin yang ketiga, persoalan anak-anak didik kita, anak-anak kita ke depan mau jadi apa. Ini generasi penerus yang hari ini diperpanjang ya kemarin untuk kita untuk sekolah kan itu bertemu kan gitu langsung. Tapi nyatanya kita diperpanjang lagi. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Jujur aja, pemimpin ini harus jujur kepada rakyatnya. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Kan itu. Itu soal pendidik. Iya. Ini dengan penghapusan honorer dan PNS. Ya. Justru tadi saya kalau tadi kan dibilang ini kan berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya. Akar persoalan dari semua ini dari Undang-Undang Omnibus Law, kan gitu. Kalau Undang-Undang Omnibus Law ini, rakyat jangan melihat hanya soal cipta kerja, pendidikan, semua ada di situ. Sekian ratus undang-undang dijadikan 11 klaster tentang petani, nelayan dan yang lain-lain. Maka kalau dibilang tadi minyak, sekarang petani mengeluh. Harga petani ini menjual hasil taninya untuk minyak ini yang tadinya sekian sekarang jadi turun. Katanya mahal, tapi ternyata setelah kita ke lapangan itu lebih turun drastis dari 900 sampai 1.200. Padahal kemarin kan 3.000 sekian. Tapi kenapa harga tidak kunjung turun, justru naik? Stabil harga. Kalau saya bilang stabil itu stabil dengan naiknya, bukan stabil karena turun kan gitu. Jadi inilah sebenarnya kalau dibilang tadi ada pertanyaan bagaimana dengan guru honorer dengan statusnya. Makanya tadi saya katakan pemerintah kalau memang mau hapus gitu. Tapi jasa guru honorer itu juga harus dihargai. Iya, kasih pesangon. Itu aja kalau saya nggak mau sulit-sulit. Katanya punya dana 11.000 triliun. Saya minta kepada pemerintah harus tegas soal guru honorer dan statusnya. Kalau memang pemerintah menentukan guru honorer itu harus tes lagi, sudahlah lebih bagus seperti buruh dikasih pesangon.
Ya. yang layak seperti Undang-Undang 13. Ya. Itu baru adil. Karena kalau kita hanya memohon diangkat itu omong kosong, kita cuma dijanjikan. Saya rasa lebih bagus saya meminta ke seluruh guru honorer, lebih bagus Anda menyampaikan kepada Presiden tentang status dan dihapus. Lebih bagus Anda meminta agar pemimpin mengeluarkan pesangon. Dibanding hanya dijanjikan dan nggak digaji sampai hari ini kan gitu. Kasihan, apalagi daerah tertinggal. Soal itu ya. Soal yang lain hari ini setelah pasca Lebaran banyak perusahaan tutup, mereka pulang kampung. Setelah balik ke sini sudah nggak ada apa-apa. Apalagi yang garmen, tekstil, itu dikasih liburan lama. Setelah ke sini ke pabriknya mesin sudah nggak ada. Terus pabriknya ya memang gedungnya itu sewa. Ya wassalam. Ya inilah sebenarnya kondisi hari ini memprihatinkan. Setelah pasca Lebaran ini justru rakyat terlunta-lunta untuk mencari makan. Apa tadi Bu Esa katakan bahwa bagaimana kita mau jualan lagi? Modal sudah nggak ada. Kalaupun bisa kita punya modal ini untuk beli, kita menjual, besok belanja lagi sudah naik lagi. Jadi itulah kondisi hari ini memprihatinkan. Apa yang tadi sudah disampaikan hari ini, apalagi tadi saya mendengar Bung Niko mengatakan bahwa Presiden ke Amerika dan di sana hanya disambut oleh Duta Besar Indonesia. Kan sangat memalukan. Saya selalu katakan, kita ini kan tamu negara. Ya kalau itu yang menerima rakyat kita ngapain? Ya balik kanan. Harga diri itu diciptakan dari kita sendiri. Berarti bangsa Indonesia ini, pemimpin Indonesia ini sudah nggak dihargain oleh Amerika. Saya katakan lebih bagus Pak Presiden balik, urusin persoalan dalam negeri, kan gitu, supaya harga diri bangsa ini ada. Disinilah sebenarnya kearifan dan kebijakan dari pemimpin kita ini belum ada. Seharusnya kita sebagai bangsa kita punya ikut andil. Maka ya kalau memang sudah tidak sanggup, ya sudah kibarkan bendera putih dan atau mundur. Itu aja. Ya lempar handuk. Lebih terhormat. Itu lebih terhormat. Bukan persoalan saya suka dan tidak suka, tapi inilah harga diri seorang pemimpin, sebagai harga diri sebagai bangsa. Ini mencerminkan bahwa rakyat Indonesia harga diri ini sudah nggak ada. Kalau kita juga berpangku tangan, kita hanya mengeluh, kan gitu. Maka hari ini saya berharap pada rakyat Indonesia, Anda jangan hanya sekedar mengeluh bahwa bahan pokok mahal, teman-teman guru honorer yang hari ini cuma dijanji-janjikan. Mari kita bersatu. Bagaimana kita merebut kedaulatan ini? Kedaulatan ini ada di tangan rakyat, bukan di pemimpin, di tangan rakyat. Ya kita cabut kedaulatan ini, kita ambil lagi, kita ambil alih kedaulatan ini di tangan rakyat, kan gitu. Bahwa saya dulu memberikan mandat, hari ini kita cabut mandat. Itulah sebenarnya itu. Harusnya kita berani mencabut mandat itu. Kalau itu tidak, ya sudahlah. Kita tidur di rumah. Saya rasa itu karena persoalan buruh, persoalan yang lain muaranya adalah bagaimana undang-undang Omnibus Law itulah harus dicabut tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau itu sudah dan UUD 45 kembali ke asli, ya dari situ juga gitu loh. Di sinilah letak sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi pada hari ini. Tinggal tergantung kepada kita semua, kepada rakyat, bukan tergantung pada pemimpin. Hari ini kita lapar, hari ini kita tidak makan, hari ini atau besok sama saja. Mati hari ini atau besok itu sama saja rasanya. Maka tinggal tergantung, mari kita bergabung, mari kita bersatu, kita rebut dan kita cabut mandat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap sekali ini sampean dari Bu Narti. Jadi ada aksi tarik mandat gitu loh. Nah sekarang ya mandat rakyat ya. Kalau rakyatnya mau narik
Ya narik lagi. Nah ini sekarang kita persilakan Ibu Eli Daneti untuk menyampaikan pantauannya gitu loh. Pasca Lebaran apa sih yang terhot di Republik ini, gonjang-ganjing politik di tanah air? Silakan Bu. Indonesia hari ini bisa kita juluki yaitu politik yang terburuk, di mana banyak pelacur-pelacur politik yang mensengsarakan rakyat, hanya mengabdi kepada kepentingan seseorang dan kelompok, yaitu boleh dikatakan di sini oligarki ya. Nah, ada persoalan tentang keberangkatan Pak Jokowi. Kebetulan dia berangkat dari Bali kalau saya nggak salah. Saya kebetulan berada di Bali saat itu. Tapa pengawalannya cukup ketat. Itu keberangkatannya biayanya luar biasa. Bisa makan sebulan rakyat-rakyat untuk keberangkatannya. Tapi apa sih tujuannya ke sana? Cari utangan kan? Bisa jadi. Di sini sibuknya tentang G20. G20 ini Desember nanti. September. September. Iya. Nah, ada persoalan perseteruan yang selama ini sebenarnya setelah kita merdeka banyak peran aktif IMF, banyak peran aktif dari Amerika untuk Indonesia. Itu tidak ada terjadi hal yang buruk-buruk seperti ini. Sekarang muncul Putin. Ya. Putin tidak diterima. Tapi Putin pasti datang. Ya. Dengan kedatangan Putin hanya sekedar berfoto doang, dia tidak akan ikut seminar. Kita yakin itu. Yakin itu. Datang dia, foto-foto, kita diboikot oleh Amerika. Udah jelas ada negosiasi, ada ancaman dari pihak Amerika. Kenapa datang ke sana? Ya. Pak Jokowi menyatakan bahwa kehadiran untuk Putin, kehadiran Presiden Ukraina, dia menyatakan dia netral. Pak Jokowi, Anda belum mampu melakukan hal seperti itu. Ingat ya Pak, karena Anda tidak mampu menyelesaikan persoalan di bangsa sendiri, jangan sok-sok menjadi orang yang netral di dunia. Karena di dunia Anda nggak ada apa-apanya. Anda melekat, Pak Jokowi, Anda melekat dengan bangsa Indonesia ketika Anda berangkat dari bangsa ini. Siapapun Anda, berangkat atas nama pribadi atau atas nama kenegaraan, Anda membawa bangsa Indonesia. Ketika Anda tidak dihargai oleh bangsa sendiri, bagaimana bangsa lain menghargai Anda? Hari ini terlihat bahwa Amerika tidak menghargai Anda. Anda tidak disambut dengan siapapun. Ini memalukan. Jadi ternyata Indonesia tidak dihargai. Karena apa? Apakah karena rakyat? Tidak. Karena pemimpinnya. Jadi aneh. Pemimpin tidak dihargai rakyatnya, merasa dia hebat ke luar negeri. Tanpa ada hal yang dipersiapkan, dia langsung berangkat. Sana ternyata tidak disambut, tidak dihargai. Itu kalau tidak disambut sama tidak dihargai. Dalam pandangan politik saya, kita sudah benar-benar hancur Pak Jokowi. Kalau seandainya itu dilakukan, terjadi pada pihak Pak Soeharto, presiden yang sebelumnya, mungkin dia sudah langsung balik kanan. Ngapain dia menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan bangsanya sendiri di Amerika? Maka dalam hal ini saya minta kepada Bapak Jokowi, kayaknya saya sepakat dengan teman-teman lain, Anda adalah presiden terburuk dalam mengelola bangsa ini. Karena tidak ada pro rakyat.
tadi disampaikan oleh Ibu Narti tentang buruh. Padahal selama ini presiden itu punya predikat masing-masing. Ada Bapak Pembangunan, ada Bapak Pendidikan, Ada Bapak Proklamator, ada Bapak Proklamator, seperti ada Bapak Kebangsaan. Bapak Kebangsaan. Kalau ini Bapak tukang utang. Nah, semua terjadi karena ulah siapa, Pak? Berarti Bapak gagal. Kalau Bapak gagal, Bapak mundurlah dengan legowo. Rakyat sudah banyak tidak percaya, krisis kepercayaan, krisis ekonomi di bangsa ini akibat kepemimpinan Bapak Jokowi. Kami di sini menjerit, Pak, tidak ada pesta yang tidak usai. Jadi janganlah Anda meninggalkan hal yang buruk. Bangsa ini merdeka dengan tumpah darah para pahlawan. Bangsa ini merdeka dengan tumpah darah para pahlawan, Pak. Bapak sekarang jadi apa? Hanya memimpin bangsa yang sudah jadi, memimpin bangsa yang sudah matang. Kok dimundurkan lagi? Dihancurkan, diporak-porandakan. Dengan apa? Dengan tidak dihargai oleh bangsa lain, tidak dihargai oleh bangsa sendiri. Bapak itu melekat, Jokowi itu melekat sebagai presiden bangsa Indonesia ketika keluar negeri. Banyak hal yang sudah menyakitkan rakyat, banyak sekali. Jadi di atas langit ada langit. Suatu saat penyesalan itu akan datang buat Anda. Ingat, kalau saya lihat Pak Luhut masih disambut loh, Pak, ketika datang ke luar negeri. Rasanya Bapak lebih rendah dari Pak Luhut. Padahal Bapak adalah seorang pemimpin di bangsa Indonesia. Apa Pak Luhut presiden kita? Apa Pak Luhut pemimpin saat ini? Jadi dalam hal ini kita melihat untuk bangsa sendiri tentang Omnibus Law tidak pernah tuntas, tidak pernah pro kepada rakyat. Apalagi tentang pendidikan, guru. Jadi bukan kalian tidak mampu, kalian boleh dikatakan nggak punya nurani, nggak punya hati nurani, memimpin tanpa nurani. Inilah akibatnya, membuat bangsa negara porak-poranda dan hancur. Hancur, kepercayaan sudah tidak ada, ekonomi sudah morat-marit. Masih juga bisa membuat statement yang luar biasa, mengadakan PPKM. Apalagi PPKM apalagi? Iya, Stop lah. Kenapa? Kita udah normal kok. Masa tidak ada? Berarti kalau PPKM lagi, berarti Indonesia tidak punya cara untuk bagaimana tentang COVID. Berarti tidak berhasil, gagal tentang pelaksanaan COVID karena tidak pernah berhenti. COVID lagi, COVID lagi, COVID lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah maghrib, maka kita closing aja bahwa hari ini rezim Jokowi ini sudah membuat kerusakan yang begitu banyak. Kerusakan secara ekonomi, kerusakan secara politik, kerusakan secara hukum, juga kerusakan harkat dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri. Maka dari itu solusinya hanya satu, adalah Jokowi mundur karena kedaulatan ada di tangan rakyat.